Halo, selamat sore kakak karyawan. Selamat berjumpa lagi dalam program kita, yaitu program Live IG Bercerita dengan Dinding episode yang ke-16. Nggak terasa ya, kita sudah masuk episode ke-16. Ini merupakan salah satu program rutin dari komunitas Dinding Manado, di mana ini adalah merupakan suatu wadah bagi setiap relawan untuk cerita pengalaman, berbagi pengalamannya, keterlibatannya dalam setiap kegiatan yang ada dalam komunitas Dinding, mau itu kelas mengajar, study tour, berbagai kasih, apapun itu. Kakak relawannya punya kesempatan untuk menceritakan pengalamannya, berbagi pengalamannya, sehingga bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi juga bagi setiap relawan yang mungkin tahu komunitas Dinding tapi masih agak takut-takut pengen join gitu. Nah, kesempatan itu kita akan dengar di beberapa cerita dengan relawan kita gitu. Nanti selama live ini, kalau ada teman-teman yang pengen mau tanyakan sesuatu terkait dengan komunitas Dinding atau terkait dengan teman bercerita kita, silakan bebas. Nanti pertanyaannya akan disampaikan kepada tamu bercerita, nanti akan dijawab. Atau mau tanya seputar dengan apa sih komunitas Dinding, apa saja program-programnya, silakan, kami siap untuk menjawabnya, asal jangan tanya soal kehidupan yang berat-berat, sorry, fokus itu. Oke, sambil kita tunggu tamu bercerita kita yang akan bergabung. Oke, kita sapa-sapa dulu yang sudah datang, sudah join. Oke, sebentar. Oke, kita undang saja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Saudara kedengaran kok benar ya? Kita coba cek audionya dulu. Sebentar kak. Sorry. Bentar ya. Enak. Halo. Iya, kedengaran. Bentar. Harusnya sudah kedengaran sih. Sudahkah? Sudahkah? Iya, sudah. Coba kak say hi, hello. Kira-kira Halo. Bentar ya. Oke. Kita pesan dapat dengar ya kak ya? Iya, kedengaran. Tidak ada suara kak, dapat dengar? Dapat sih, cuman nggak keluar di headset sih. Oh, mungkin headset. Nggak usah pakai headset. Ya? Dapat dengar nggak ini? Iya, dapat dengar. Oh ya, kita buka headset aja ya. Lebih aman kayak gini. Oke, gimana kabar Kak Misal? Iya. Misal ya. Iya, Kak Misal ini merupakan, kalau teman-teman pengen tahu tuh, Kak Misal ini merupakan salah satu relawan. Ya otomatis lah, kalau kita ngundang di Live 3 pasti relawan Dinding Manado, tidak mungkin tidak. Terus ada yang mau tanya, gimana cara untuk menjadi relawan? Ya cukup datang aja. Mau itu cuman sekali, mau itu berkali-kali, nama sudah sekali datang terlibat dalam kegiatan Dinding, mau itu kelas mengajar, mau itu program kayak summer camp, study tour,
ketika terlibat dalam kegiatan dalam komunitas dinding itu sudah disebut sebagai relawan dinding. Jadi jangan heran kalau misalnya orang relawan itu tuh sudah sudah menembus angka seratusan ya kayaknya. Seratusan relawan yang sudah pernah terlibat dari awal kita berdiri 2010 sampai 2023, kurang lebih sudah 13 tahun kayak gitu. Kak Michelle ini nama lengkapnya itu Kak Michela Enok. Benar ya Kak ya? Enok. Enok. Oh ya Kak. Oke. Kalau biasa dipanggil Kak Michelle. Nah, gimana kabar nih Kak Michelle? Kita awal-awal dulu deh. Basa-basi. Gimana kabar nih? Kabar sehat. Sehat. Oke. Iya, sehat sih. Suasana hati aman. Aman. Gitu. Mungkin di awal obrolan kita akan bahas soal aktivitas IGD. Kak Michelle sekarang aktivitasnya apa aja? Nah, gimana? Kak Michelle aktivitasnya apa aja sekarang? Sekarang masih mencari pekerjaan. Sekarang aktivitasnya tidak banyak, masih mencari pekerjaan. Halo? Tapi sembari freelance. Kedengaran? Kedengaran. Suara. Oke. Tapi suara kecil atau besar Kak? Besar. Oh besar ya. Cuma agak putus-putus. Oh iya, kalau itu mah jaringan sih biasanya. Ya, oke. Gimana kabar nih Kak? Sehat-sehat toh? Aktivitas sekarang apa aja nih aktivitasnya? Aktivitas masih dalam pencarian pekerjaan, tapi sembari itu ada freelance. Kak Michelle lulusan dari? Kuliah di Unsrat, angkatan 2014. Lulusannya angkatan 2014. Lulus pas pandemi 2020. 14, 20, nggak usah dihitung deh. Banyak. 2014. Oke. Prodinya? Program studi teknologi pangan. Teknologi pangan. Oke. Iya. Sebenarnya sih kalau mau lulus cepat atau mau lulus lama sih tergantung dari kualitas pribadi sih. Menurut kita sih begitu sih. Iya betul. Iya sih. Maksudnya banyak kok nggak menjamin kalau kita lulus cepat pun bisa dapat kerja cepat gitu. Yang menjamin kita dapat kerjaan cepat adalah kualitas diri kita sih sebenarnya sih. Jadi kadang-kala kita bilang kita teman-teman yang lulusnya lewat dari normal 4 tahun, kita bilang ya itu adalah jalannya orang masing-masing sih. Setelah lulus tuh ngapain gitu, setelah lulus tuh kualitas kamu tuh apa gitu untuk bajunya pekerjaan kayak gitu. Oke, kita next. Karena minggu lalu kan Kak Michelle ini datang kelas minggu lalu ya, kebetulan kita udah ada ya. Iya, tapi kali ada. Iya, jadi kali ini tuh ini merupakan pertemuan perdana yang baru pertama ketemu juga Kak Michelle, jadi pengen cari tahu tentang Kak Michelle itu seperti apa, sebagai seorang relawan itu seperti apa gitu. Tadi juga sempat dibilang freelance ya. Kalau boleh tahu freelance apa Kak? Kalau boleh tahu ya. Kemarin ya. Ada ikut proyek pemetaan desa di Pulau Taliabu. Taliabu itu masih Sulawesi Utara berarti? Maluku Utara. Maluku Utara. Saya familiar kayaknya.
Iya, Taliabu. banyak orang Maluku kayaknya belum terlalu tahu Taliabu. Padahal itu dekat Luwuk pulaunya. Dekat apa kak? Luwuk, Luwuk. Lubuk Banggai. Iya, Luwuk Banggai. Lubuk Banggai itu bukannya Sulawesi ya kak ya? Atau kita Iya, salah jadi persepsi? seberangnya Luwuk itu Pulau Taliabu. Tapi Tapi itu masuknya masuk. Maluku Utara. Oh, berarti itu pulaunya itu di tengah-tengah antara Pulau Sulawesi sama Pulau Maluku. Iya. Oh, oke oke. Terus proyeknya tuh ngapain aja kak di sana? Eh, Penasaran sih. eh, di sana pemetaan desa, jadi eh, ada pemetaan jalan, pemetaan rumah, bangunan-bangunan. Kan di sana ada salah satu desa yang letaknya lumayan jauh dari ibu kota kabupaten. Itu nama desanya Desa Buambono. Nah, di situ dibuatkan peta supaya tahu batas-batasnya gitu. Batas desanya jelas gitu. Berarti apa ya, penataan wilayah itu kayak perbatasan dari satu desa ke desa yang lain tuh ada batas-batasnya gitu ya? Iya, Jadi ada batas laut, batas darat. oke oke. Agak menarik ya kalau kita bahas lebih lanjut. Tapi di sana seru. Apa itu kan ya daerah pedalaman ya kalau nggak salah ya? Iya, lumayan. Lumayan pedalaman. Jalannya itu eh, sangat luar biasa. Ada Tidak akan sinyal nggak di sana dijumpai itu? di daerah Sulawesi kayaknya. Oh ya, ada sinyal Harus. nggak di sana kak? Ini pertanyaan yang sangat penting nih. Di sana sinyal ada, tapi Putus-putus. tidak terlalu bagus. Sinyal internet yang sangat buruk sih di sana. Iya. Tapi kalau Berarti untuk yang telepon biasa itu masih bisa. berarti jaringannya ada. Cuman kalau jaringan internet itu agak lalot, tapi kalau jaringan telepon biasa itu agak bagus. Iya. Iya. Oke, kita balik ke topik kita ya. Nah, kita sudah sedikit jauh. Oke, mungkin pertanyaan berikut itu soal Kak Misal tahu komunitas dating itu dari mana? Nah, itu tuh pertanyaan perdana. Tahu komunitas dating itu dari mana? Dari media sosial kah? Atau dari teman kah? Atau dari siapa gitu? Atau dari mimpi mungkin? Kita nggak tahu. Iya. Tahu komunitas dinding itu sebenarnya dari 2018. Waktu itu Lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Waktu itu punya teman yang banyak. Waktu itu ada namanya Fase Media. Itu pernah meliput di komunitas dinding, seingatku. Nah, karena aku kenal dengan beberapa teman yang di Fase Media, jadi tahu komunitas dinding. Terus minggu lalu ternyata temanku ngajakin ke komunitas dinding. Dia ngajakin, coba yuk ikut. Terus aku sebenarnya masih malu sih, karena emang orangnya pemalu. Ya juga. Gak kelihatan sih sebenarnya sih. Cuman karena dia namanya Cornelia, kemarin juga sama-sama ikut gabung. Karena dia, jadi aku berani dan akhirnya ikut. Ya, Kak potong cerita nih Kak, ada satu kirim salam dari Pulau Taliabu. Wih, kayak orang Taliabu deh, si Erif. Halo, yang dari Halo, sana jauh di sana. Ya, jaringannya bagus ya. Jadi kita sempat bahas ini jaringan kayak. Tarifnya di kota kabupatennya, jadi jaringan bagus. Oh, pembuatannya bagus ya, ya. Oke, siapa tahu nanti ada waktu ke sana gitu, karena cukup familiar sih nama Iya. desanya gitu.
Oke, dan juga selamat bergabung teman-teman yang sudah join. Semoga betah ya. Kita bahas ringan aja, topik kita ringan terkait dengan komunitas ini. Oke, lanjut. Nah, 2018 ternyata ya pertama kali tahu komunitas Yuding. Nah, Iya. saat itu tuh sudah apa ya? Sudah terjun? Apakah sudah ikut datang atau nanti pas minggu lalu baru pertama kali join? Waktu itu Hmm. cuman sekedar tahu sih diceritakan, tapi tidak ikut join. Baru minggu lalu baru ikut join. Oh gitu. Oke, pengen tahu sih, penasaran ya. 2018 kan diceritakan sama teman tuh. Nah, kira-kira gambaran kami sendiri ketika diceritakan, ayo ini komunitas dinding seperti ini. Nah, gambaran di benaknya kami itu seperti apa komunitas dinding? Ini orang ngomong 2018 ya, gambarnya seperti apa ketika diceritakan sama teman itu? Gambaran yang aku nangkep waktu itu sih, ada satu wadah di mana ada anak-anak dan para relawan pengajarnya, itu belajar bersama. Itu sih. Jadi gambarnya ada satu wadah di mana anak-anak sama kakak-kakaknya belajar bersama-sama ya. Iya. Iya. Belajar gratis, waktu itu aku mikirnya belajar gratis untuk adik-adik. Belajar gratis. Iya ya. Sebenarnya nggak gratis juga sih. Mereka korban waktu juga untuk datang sih. Jadi memang nggak gratis sih. Mereka merelakan waktu, relawan merelakan waktunya untuk datang sama-sama kita melakukan aktivitas kelas mengajar. Oke, itu kan gambarannya nih. Nah, minggu lalu ketika datang itu apa gitu? Realita yang terjadi itu seperti apa? Apakah sama dengan gambaran ketika pertama kali datang di lantai 3 kelas mengajar itu? Nah, gambarannya dulu sempat dapat itu ketika datang langsung itu apakah sama atau agak berbeda? Waktu pertama datang sebenarnya tidak ada ekspektasi atau barang yang bagaimana sih, cuman lebih ke malu aja. tapi tidak ada gambaran yang akan bagaimana itu sih Kak. Oke, kan nanti kan biasanya tuh di kelas mengajar akan dibagi nih untuk mendampingi adik-adik dan gitu, adik-adiknya. Nah, saat itu tuh kami dapat adiknya berapa, terus gimana respon pertama kali untuk mengajak mereka untuk berinteraksi begitu untuk kelas mengajar. Nah, gimana pertamanya? Pertama waktu itu langsung dibagi di kelas yang besar, jadi dibagi 3 kelompok. Jadi waktu minggu lalu itu karena akhir bulan itu masuk di evaluasi ya, nggak salah. Jadi mereka praktek apa yang mereka dapatkan di minggu-minggu sebelumnya, dan itu temanya tentang lingkungan. Terus di situ prakteknya mereka mengumpulkan sampah yang akan dipilah, sampah organik, anorganik, sampah kertas. Terus aku jadi mentor di kelompok 1 itu ada 6 orang, 2 laki-laki 4 perempuan. Terus yang aku sangat senang, mereka itu anak-anak yang nggak malu-malu gitu, terus langsung welcome gitu, langsung ngajak kak sama kami gitu. Jadi aku yang tadinya tegang atau malu, takut salah atau apa, jadi cair suasananya, langsung melebur sama anak-anak. Terus mereka yang senang banget meluk-meluk, tanya-tanya kan kak dari mana gitu. Jadi mereka mungkin dengan orang baru mereka tidak terlalu kaku, dan itu buat aku hebat sih anak-anak itu.
Kayak keren. Karena biasanya sih anak-anak kenapa mereka seperti itu? Karena mereka terbiasa dengan relawan baru tiap minggu. Jadi tiap minggu tuh ada relawan baru. Iya. Ada kakak-kakak baru lah istilahnya gitu. Jadi kadang-kala anak-anak sudah terbiasa, cuman kadang-kala yang didapat itu ada penolakan dari adik-adik, biasa gitu. Tapi itu jarang terjadi sih, maksudnya misalnya ada ada beberapa adik-adik yang nggak mau tuh kakak, maksudnya dia nggak mau dengan kakak itu gitu, kayak biasa penolakan seperti itu tuh. Itu Wah, pernah aku terjadi tapi beruntung. jarang sekali. Tapi itu jarang terjadi, maksudnya pernah tapi itu jarang terjadi gitu. Kami sih beruntung lah orang yang tidak ada penolakan. Tapi cuman rasa-rasanya sih kami sih orangnya asik sih. Jadi adik-adik pun cepat untuk menerima gitu. Nah, iya bulan-bulan kemarin itu kita belajar tentang lingkungan. Jadi di bulan kemarin kita belajar tentang lingkungan dan memang di akhir bulan di minggu keempat itu kita praktek tentang apa yang mereka pelajari selama sebulan ini. Kebetulan minggu lalu itu tentang bagaimana dorang praktek tentang lingkungan gitu, menjaga lingkungan. Jadi banyak aktivitas membersihkan area pasar gitu kan kemarin. Sempat lihat di video di foto-foto sih keren sih. Sayang sih nggak ikut minggu lalu. Padahal pengen banget ikut sih Iya, minggu lalu. Nah, keren sih minggu lalu. iya. Nah gini Kak, tadi kan penerimaan adik-adik Kak Misal itu bagus gitu. Nah gimana coba diceritakan sedikit dong Kak, gimana responnya adik-adik ketika diminta untuk membersihkan lingkungan gitu. Nah respon dorang tuh seperti apa? Terus dorang daya tangkap untuk melakukan itu seperti apa gitu pas minggu lalu? Yang di kelompoknya Kak ya? Eh, yang yang aku lihat sih mereka semangat karena mungkin praktek ya, jadi langsung turun ke lapangan, mereka semangat. Cuman ada ada satu anak laki-laki mungkin yang aduh kak pe panas gitu, tapi walaupun mulutnya bilang panas atau apa tetap dia lakukan gitu, jadi istilahnya biar mengeluh baking gitu. Oh, terus mengeluh baking. terus saking semangatnya sampai kan dikasih satu kantong plastik hitam yang besar, itu tuh harus penuh, mereka bilang pokoknya mesti sampai penuh kak, ini bolehnya enggak Gitu mesti ya. penuh. Wow, keren. Mereka semangat sekali. Terus mereka juga menurut aku sebagian besar sudah paham apa itu sampah plastik, sampah organik, sampah anorganik, sampah kertas. Mereka berarti apa yang dipelajari di minggu sebelumnya menurut aku berhasil sih. Jadi malah mereka lebih antusias ya, walaupun ya agak sedikit pengeluhan. Ya, anak-anak biasa kalau mengeluh begitu ya, ini bocoran aja kayak. Biasa Ya. kalau dorang mengeluh itu kan dorang pengen cari perhatian sama kakak-kakaknya sih kayak. Gitu. Soalnya dorang kan juga terbiasa panas tuh, bawa panas. Cuman biasa kalau dorang mengeluh begitu, itu tuh lagi pengen cari perhatian sama kakak-kakaknya Oh, gitu. Itu rahasianya sih kak. oh iya betul betul. Kadang-kala tuh yang orang paling rindukan adalah penerimaan dari kakak-kakaknya ke mereka gitu. Jadi ketika orang mau pengen sesuatu, orang pengen lihat respon kakak-kakak gitu. Kakak-kakak ini meresponi nggak gitu apa yang orang ingin gitu. Tapi sebenarnya orang jauh dari hati paling dalam tuh orang pengen melakukan apa yang orang bilang gitu. Cuman ya kadang-kala gitu lah sama anak-anak toh. Kalau ndak ngeluh sedikit juga nggak asik gitu. Ya gitulah. Kebetulan laki-laki juga sih yang mengeluh, jadi waktu itu ya aku cuman bilang ayo semangat supaya menang kelompoknya. Oh iya, jadi ada perlombaan juga ya. Jadi siapa yang kumpul sampah-sampah yang paling banyak berarti ya. Iya. Oke, dalam prakteknya ada kesulitan nggak kak? Gitu, maksudnya di kelompoknya kak sendiri itu ada kesulitan nggak gitu? Atau memang anak-anaknya itu bisa diarahkan semuanya dengar-dengar kah? Atau dorang agak bagaimana gitu? Selain mengeluh panas ya? Anak-anaknya dengar-dengaran sih kemarin. Terus kebetulan kelompok yang aku jadi mentor itu juara 1. Jadi senang banget mereka ternyata
dikasih arahan satu kali mereka dengar, walaupun ya kadang kesana dulu, kesini dulu, lari dulu, main dulu sama teman-teman, tapi tetap dilakukan. Ya begitu anak-anak. Itu malah dapat juara satu ya. Iya, keren. Iya. Oke. Ya, kita pengen tanya pribadi sih Kak, soal gimana kan minggu lalu nih tentang praktek nih, gimana apa hal baru yang Kak Misal dapatkan secara pribadi ketika melibatkan diri secara langsung dengan adik-adik memilah sampah. Apa sih nilai positif yang Kak Misal dapat dan Kak Misal tangkap gitu secara pribadi terhadap kegiatan minggu lalu gitu. Secara pribadi aku kagum sih sebenarnya, karena adik-adik ini dia paham, walaupun mungkin masih ada yang bertanya-tanya kenapa sih harus dipilih, tapi buat aku kagum sama anak-anak ini. Mereka diajarin ngerti, diajarin mau gitu. Hal positif yang aku dapat semangatnya mereka, walaupun keterbatasan untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan, tapi mereka semangat untuk di kelas dinding ini, belajar di kelas dinding, yang sebenarnya itu sih yang apa, kadang kita lupa untuk wah kita sebenarnya orang-orang yang beruntung, tapi merasa diri kurang gitu. Dan pada saat datang ke sana aku merasa bersyukur sih dapat energi positif itu. Keren. Menarik. Banyak juga setiap kakak relawan juga ketika ditanya gimana pendapatnya, sebagian besar, tapi tidak semua sih, tapi sebagian besar itu bilang bahwa mereka tuh bersyukur dengan keadaan mereka saat ini gitu. Karena lihat apa ya, kadang-kala kita harus ada perbandingan supaya kita lebih banyak bersyukur gitu sih. Dan kita pasti akan mengeluh ketika kita melihat perbandingan juga. Jadi tergantung mana yang kita lihat nih. Kita mau mengeluh apa kita mau bersyukur, semua itu kembali ke kita masing-masing. Tetap harus ada perbandingan sih antara sesuatu, antara apa yang kita miliki atau kondisi diri kita dengan keadaan orang lain atau keadaan di luar sana gitu. Itu bisa jadi bersyukur, bisa jadi pengeluhan gitu, supaya gitu. Dan kebanyakan sih kakak relawan itu mereka bilang dorang bersyukur tentang hidup sih, dorang bisa beruntung, bisa menikmati hidup apa ya, yang lebih baik ketimbang anak-anak gitu. Bukan kita punya mentalitas mengasihani mereka ya, no, tapi kadang-kala kita harus betul-betul melihat keadaan di sekitar gitu supaya kita bisa punya rasa bersyukur tuh lebih lagi gitu, kayak gitu sih. Jadi setiap relawan tuh rata-rata punya pengalaman seperti itu sih, kayak gitu. Nah, apa ya, kita pengen tanya sih ini nih, kapok nggak? Kira-kira Kak Misal kapok nggak untuk datang kedua kalinya gitu? Atau cukup deh kita datang aja minggu lalu gitu, minggu berikutnya kita nggak akan datang lagi gitu? Kira-kira gimana? Kapok sih enggak ya, malah jadi acuan untuk aku komit sama diri sendiri. Ayo Michelle, bisa pasti untuk kasih yang terbaik untuk anak-anak itu sih. Jadi aku malah punya acuan sendiri buat komit terus ada di dinding. Amin. Berarti kita akan ketemu terusnya ya di komunitas dinding ya. Iya, besok. Siap. Kita ketemu satu lagi relawan yang komit. Karena ada banyak relawan yang datang tuh cuma sekali sih. Itu kita nggak bisa menjudge gitu. Kita nggak bisa menjudge setiap orang gitu, karena setiap orang tuh punya pandangannya masing-masing. Ya, penilaian setelah terlibat di komunitas itu masing-masing gitu. Ada yang cuma sekali, ada yang 2 kali, ada yang cuma sekali-sekali aja datang kalau ada waktunya gitu. Jadi banyak beragam respon sih kakak relawan. Dan thank you kalau Kak Michelle sudah punya komitmen dalam hati, semoga itu bisa bertahan.
Karena kita di komunitas ini sih nggak ada di komunitas ini tuh nggak ada keterikatan secara tertulis ya, nggak ada pendaftarannya ya. Jadi kita pure karena kakak relawan yang hadir dan melibatkan diri selama ini tuh karena pure mereka punya kerinduan lebih untuk mengajarkan anak-anak sih. Itu yang itu yang daya tarik tersendiri sih bagi setiap relawan yang masih bertahan sampai saat ini gitu. Oke. Nah, kita bahas sedikit soal pendidikan sih Kak. Kita ngambil soal gini. Oh ya, sebelum kita masuk ada pertanyaan yang kita pengen tanya soal ada fenomena terjadi. Cuman kita pengen tanya soal ini dulu. Kami kan sudah lewati, ya kita nggak perlu bilang ya, sudah lewati SD, SMP, SMA bahkan kuliah, gitu. Nah, singkat aja sih Kak, singkat aja. Menurut kami secara pribadi, apa yang perlu dipertahankan dalam metode pembelajaran mungkin dengan apa yang perlu diperbaharui dalam pendidikan kita. Kira-kira menurut kami secara pribadi, apa sih yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dirubah dalam metode pembelajaran yang kita bebas ini SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun Kamisel bebas. Dan kita tenang Kamisel ini tidak ada jawaban benar salah. Ini pandangan pribadi Kak gitu. Iya. Jadi pengen tahu pandangan Kamiselnya sendiri gitu. Silakan Kak. Iya, kalau aku sih lebih ke setuju bahwa perankingan itu seharusnya nggak ada. Karena setiap anak-anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau sistem pendidikan harus dengan perankingan, itu menurut aku itu nggak perlu ada lah. Dan dari SD, SMP, SMA kan kita selalu diajarkan harus bisa lebih dari orang lain, harus bisa. Tapi dari pandangan orang, entah dari orang tua atau dari om tante gitu. Padahal yang harus kita kembangkan ya yang memang menjadi bakat dari diri kita sendiri sih, itu sih Kak kalau menurut aku. Jadi ranking itu seharusnya nggak jadi patokan utama ya gitu. Iya, itu harus jadi hilang. Iya, setuju sih karena nilai itu hanya angka di atas kertas gitu ya, atau nilai IPK itu adalah angka di atas kertas. Benar sih, kita sih setuju sih Kak. Maksudnya ketika itu jadi patokan utama tuh kayak membuat orang tuh jadi stres gitu. Dan untuk ketika orang nggak dapat itu, ya orang akan stres dengan sendiri. Kita setuju sih gitu. Nah, apa yang perlu dipertahankan? Nah itu kan apa yang dirubah? Apa yang perlu dipertahankan? Yang perlu dipertahankan apa ya, kalau di sistem pendidikan mungkin pelajaran kayak bahasa Indonesia itu menurut aku penting sih, matematika, walaupun ada yang bilang enggak penting belajar matematika atau bahasa Indonesia atau fisika, kimia, tapi menurut aku itu penting sih. Jadi kalau bisa semua baik pelajaran eksakta maupun yang ekstrakurikuler, menurut aku itu harus dipertahankan sih. Jadi supaya anak-anak bisa tahu dia bakatnya di mana. Supaya nantinya ketika dia kuliah dia tahu talentnya di mana dan kemampuannya itu gimana, supaya nggak salah pilih jurusan. Karena kebanyakan orang salah pilih jurusan. Ini juga fenomena yang terjadi sih. Banyak orang yang salah pilih jurusan. Itu karena mungkin tes serentak kali ya Kak. Tes serentak. Tesnya itu semuanya sama gitu. Jadi ya udah masuknya di mana ya sudah situ. Tapi kami
Misal setuju nggak soal apa ya? Kan sekarang ini pendidikan apa ya? Ujian nasional kan sudah dihapuskan. Mm-mm. Zaman dulu tuh menjadi momok menakutkan bagi kita gitu. Ya. Bagi bener kan ya? Itu tuh 2 bulan sebelum ujian itu kita harus les privat setelah pulang sekolah. Dan mendekati hari ujian itu kita kayak stres sendiri gitu, kayak punya utang miliar yang belum dibayar gitu, kayak beban pikiran gitu. Dan apa ya, sekarang dihapuskan, dihapus, tidak diberlakukan lagi, dikembalikan ke sekolah. Nah, menurut kami sendiri itu kira-kira itu kebijakan yang efektif apa enggak soal apa ya, soal sistem ujian UAS, ujian nasional yang ditiadakan gitu. Kira-kira itu efektif nggak? Menurut aku efektif sih, Kak. Menurut aku efektif karena kan kita belajar 3 tahun tapi yang dinilai itu cuman 3 hari, itu kan tidak adil sih buat aku. Jadi menurut aku efektif. Jadi belajar 3 tahun ya itu yang menjadi acuan untuk lulus atau tidaknya di sekolah. Sayangnya kita nggak dapat sampai situ ya. Kita dapatnya ujian nasional ya. Ujian ada paket-paket kan, lagi paket-paket sekolah. Iya. Aduh. Paket. Memang. Oke. Nah, ini kita pengen menarik sih jawabannya kan misal bahwa apa namanya ranking atau nilai nggak jadi patokan. Nah, apakah nilai kalau itu nggak jadi patokan, terus apa menjadi patokan kita gitu? Apakah tingkah laku kita atau apa ya, budi pekerti sih? Zaman dulu kan kita paling sering dengar ya budi pekerti ya, budi pekerti. Nah, sikap kita apakah yang itu yang jadi penilaian atau gimana? Kalau nilai nggak jadi patokan ya, nilai itu nggak jadi atau ranking apa karena apakah yang menjadi patokan adalah tingkah laku budi pekerti kita sendiri yang menjadi patokan atau seperti apa kan? Iya, menurut aku maksudnya nilai juga penting, itu jadi salah satu acuan kita belajar atau enggak, tapi nilai yang mana dulu gitu. Jadi kalau ujian nasional kan nilainya hanya berapa mata pelajaran gitu, nggak ada UN olahraga, nggak ada. Iya benar, nggak ada, betul nggak ada. Iya, jadi nilai tetap itu jadi patokan bahwa kita belajar dengan rajin atau tidak, kita paham materinya atau tidak gitu. Jadi nilai tetap jadi acuan yang penting. Tapi juga karakter si anak ini belajar atau enggak, dia paham enggak. Kadang ada orang yang paham materinya, dia paham, tapi untuk menyelesaikan soalnya mungkin dia kurang paham, tapi materinya dia paham. Tapi yang penting materinya itu, basicnya itu dia paham gitu. Anak ini mau belajar atau enggak. Jadi attitude juga itu penting sih, karena kita kan makhluk sosial. Jadi kalau attitude-nya kurang baik, itu agak susah juga mungkin ya. Kenapa kita tanya begitu sih kan? Kenapa kita tanya begitu? Nah, ini ada satu kasus yang menarik sih, yang mungkin sekarang lagi viral ya. Atau mungkin kalian bisa juga tahu soal kasus di mana seorang orang tua melakukan kekerasan, tindakan kriminal, sehingga mata dari seorang guru itu bisa rusak gitu. Misalnya dia katanya tuh gurunya mendapati anaknya itu sedang merokok di lingkungan sekolah, dan terus anaknya melapor ke orang tuanya, terus orang tuanya datang dan terjadilah hal gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di zaman dulunya kita, itu dulu kayak itu banget gitu. Kalau dulu tuh malah kita tuh ketika kena kasus di sekolah, kita tuh takut loh. Kita tuh takut melapor. Bener nggak ya?
Iya, kan ya? Kak Misal benar-benar. juga mengalami hal yang sama enggak ya? Jadi dulu tuh Iya, kalau kita ada kasus, bahkan kalau kita dipukuli sama guru di sekolah, kita bahkan nggak berani lapor ke orang tua. iya. Bener kan ya? Karena takutnya kalau kita lapor ke orang tua Orang bukan tua marah. bukan malah kasihani kita, malah tambah dihajar. Iya, apalagi tuh apalagi kita dapat komen dari guru yang notabene adalah kesalahan kita pribadi gitu. Nah iya. itu malah selesai tuh kita lapor. Nah fenomena itu gitu, maksudnya fenomena kasus itu bisa terjadi tuh kayak ada pergeseran gitu. Pergeseran, apakah ini pergeseran pola pikir anak-anak zaman sekarang atau dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang serba terbuka gitu. Yang dulu Iya, kan kita nggak punya handphone ya, kita punya handphone dulu, tapi iya, kan tidak seluas sekarang gitu. Kita mencari informasi, iya. mendapatkan informasi gitu, sehingga psikologi kita itu terbatas gitu. Pandangan kita, pemikirannya terbatas. Tapi sedangkan anak-anak sekarang itu malah punya akses yang sangat luas, dan mereka tuh bisa mengekspresikan lebih luas, dan itu menjadi momok sebenarnya. Apa kasus-kasus yang itu sempat terjadi dan sangat disayangkan sih. Apalagi Iya, betul. kan kita anak muda nih, anak muda yang memang bergerak di pendidikan gitu. Ketika dengan kasus seperti itu tuh kayak apa ya, kasihan juga gurunya gitu. Kasihan guru yang, apalagi kalau gurunya guru honor yang gajinya tidak seberapa, Aduh, ada. baik, terus dapat perlakuan begitu dari murid dan orang tuanya. Terus kita memang tidak Iya, pernah bisa membenarkan kesalahan guru melakukan anak secara kasar ya, cuman iya. apa ya, itu sih dilema sih. Bagaimana Kak Misal melihat itu tuh, menurut pandangan Kak Misal gimana fenomena dulu zaman kita tuh, zaman orang dulu, dikasih hukuman sama guru itu tidak lapor Iya. ke orang tua. Sekarang malah orang berani gitu untuk melaporkan ke orang tua. Dan apa ya, maksudnya menurut kami tuh itu nilai positif atau nilai negatif untuk anak-anak sekarang gitu, untuk maksudnya kalau kita berbandingan dengan kita dulu ya, Iya. gitu gimana? Menurut aku ini sebenarnya masalah di komunikasi sih menurut aku. Jadi baik buruknya melapor ke orang tua. Sebenarnya baiknya adalah bahwa anak ini ada yang dia komunikasikan ke orang tuanya. Tapi mungkin respon orang tuanya begitu yang di luar ekspektasi, di luar kendali orang-orang di sekitar situ ya. Makanya harusnya ada komunikasi yang lebih baik sih menurut aku, dari anak ke orang tua ke guru. Kalau fenomena sekarang lebih ekstrim ke guru, atau sebenarnya mungkin karena kita sering lihat di media, jadi dulu maupun sekarang sama-sama harus diperbaiki sih. Jadi semakin berkembangnya teknologi, komunikasi semakin lebih maju, akses apapun semakin boleh lebih gampang kita dapat, harusnya tidak langsung ditelan gitu mentah-mentah, harusnya disaring dulu. Kalaupun dapat info dari anak ya jangan emosi, pengendalian emosi itu juga penting sebagai orang tua. Aku jadi berpikir apakah orang tuanya ini sengaja atau hanya ingin cari sensasi atau apa, kan banyak kemungkinan sih. Jadi harus cari tahu lebih dalam lagi sih kenapa ini terjadi buat aku. Tapi sebenarnya kita nggak membenarkan juga ya apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dilakukan oleh muridnya. Iya, yang terpenting adalah komunikasi, benar. Ketika kita salah menyampaikan informasi, cara berkomunikasi kita salah, kita sampaikan ke orang tua kita salah, yang dorang tangkap pasti salah. Iya. Dan respon yang dorang lakukan juga pasti akan salah. Jadi memang penting sih di zaman teknologi yang semaju sekarang, komunikasi itu sangat
urgensi gitu, sangat penting karena Iya. itu yang sangat mempengaruhi sih sebenarnya kayak gitu. Nah ini kenapa menarik ini kita bahas sebenarnya Kak, karena kan anak-anak didik kita kan orang pasar nih ya, Iya. anak pasar, dan orang tuanya tuh selain pedagang ada yang beberapa orang tuanya yang misalnya pekerjaannya penjaga pasar yang nggak tahu ya lingkungan pasar itu seperti apa gitu ya, yang cukup keras gitu, dan kita nggak minta sih itu bisa terjadi ketika kita belajar di kelas mengajar hari Sabtu, terus tiba-tiba ada orang tua datang terus kata pel Iya. di mata gitu. Iya. Itu tuh maksudnya itu hal menakutkan sebenarnya terjadi, cuman ini fenomena yang terjadi dan yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi itu jangan sampai terjadi di kita gitu kayak Iya. gitu. Dan benar sih Kamisel yang Kamisel bilang itu benar, komunikasi itu penting, jadi sebaiknya sekarang kita harus berkomunikasi baik-baik sama anak-anaknya. Iya. Nah Iya. kekerasan sekarang sudah tidak lagi penting, main fisik ke murid itu sudah tidak lagi efektif sebenarnya kayaknya. Kalau zaman dulu kayak efektif sih. Iya. Dulu tuh ada sempat bilang apa ya, peribahasa yang bilang apa ya, ada di ujung rotan ada emas atau emas di ujung rotan kayaknya. Gimana sih zaman dulu tuh? Pernah dengar gak ya soal peribahasa Aku itu ya? Iya, tuh ada peribahasa itu yang bilang di ujung rotan itu ada emas. Jadi apa ya, pukulan dari guru itu ke kita itu adalah suatu momen di mana kita bisa memperbaiki diri kita sehingga di kemudian hari itu akan mempengaruhi hidup kita. Iya. Itu sih dulu sempat tahu soal itu ya gitu. Oke, mungkin ini sudah di detik terakhir sih Kak, karena kita sudah lumayan memasuki 1 jam. Ya kan, tunggu sedikit sejam kan ya kita ngobrol ya. Padahal baru beberapa pertanyaan. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. Kak minta dong pesan gitu bagi setiap kakak-kakak relawan yang mungkin sekarang takut-takut. Mereka tahu komunitas dinding mungkin kayak misal tahunnya 2018, joinnya 2000 baru join itu 2023 gitu. Mungkin banyak orang yang seperti kami misal gitu. Yang mereka sudah tahu lama komunitas dinding, sudah pantau lama sebenarnya komunitas dinding. Cuman takut untuk mau terlibat, takut untuk memulai terlibat di komunitas dinding. Nah, apa sih pesan khusus untuk mereka gitu? Pesan khusus untuk teman-teman yang mau bergabung, sebenarnya yang pertama tidak ada kata terlambat ya. Walaupun sudah lama tahu ataupun baru tahu, kalau punya waktu pasti kalau punya waktu, punya niat, mari datang bergabung jadi relawan, karena banyak surprise deh pokoknya di dinding itu, entah dari teman-teman relawan ataupun dari anak-anaknya. Itu sih. Jadi tidak ada kata terlambat ya kalau kita mau mulainya. Iya. Dan satu pertanyaan terakhir ini biasanya yang kita sebagai host akan minta sih, ini terakhir. Nah nanti obrolan kita ini akan menjadi jejak digital kita, benar kan ya? Oh iya. Akan ada di internet dan nanti akan kita upload di IG, di IG lagi kita akan uploadnya di YouTube Dinding Manado. Jadi teman-teman jangan lupa kalau pengen tahu obrolan kita dari awal sampai akhir, nanti jangan lupa lihat di YouTube di YouTube-nya Dinding Manado. Cari aja Dinding Manado. Gitu. Nah, nanti kita akan upload di YouTube nih dan ini akan selalu ada gitu sebagai update digital. Ini yang selalu kita tanyakan sih. Ini pertanyaan penutup. Semisalnya si Kak Misel yang 2023, yang sekarang nih, kan ya? Iya. Nah, sudah bicara ini. Terus di 5 tahun mendatang, 5 tahun ke depan ini, Kak Misel yang 5 tahun ke depan ini melihat video ini, melihat obrolan kita nih saat ini nih. Tiba-tiba dia lagi scroll komunitas dinding, scroll YouTube, tiba-tiba nongol video ini gitu. Misalnya nih 5 tahun mendatang. Nah,
kira-kira apa pesan bagi Kamisel yang sekarang ke Kamisel yang 5 tahun mendatang? Pesan buat Kamisel yang 5 tahun mendatang itu apa gitu? Ketika dia lihat video ini, silakan Kak. Agak sedikit narsis boleh ya? Bebas kan, bebas. Hai Michelle yang 5 tahun mendatang, kalau lihat video ini, kamu sudah melewati banyak hal, susah senangnya sudah dilewati, jadi tetap semangat, jangan putus asa, terus tetap positive thinking dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Pasti Kamisel 5 tahun mendatang itu akan melihat videonya dan akan bangga gitu. Kita dulu 5 tahun yang lalu tuh kita menjadi orang yang seperti itu. Keren. Terima kasih banyak Kamisel untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk berbagi ceritanya. Terima kasih. Harapannya supaya setiap relawan itu mau, setiap anak muda sih, semakin banyak anak muda yang mau terlibat dalam gerakan positif ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi untuk kita mau mulainya itu. Karena kayak misal bilang tadi, tidak ada kata terlambat kalau kita mau memulainya gitu. Iya. Thank you teman-teman yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Betul. Dan yang mau lihat pembincangan kita dari awal sampai saat ini, itu jangan lupa nonton di YouTube Dinding Manado. Dan sekedar informasi, besok kita ada kelas mengajar. Iya. Ini merupakan bulan yang baru, bulan Agustus, jadi kayaknya akan berbau tentang kemerdekaan. Ya. Seru tuh. Dan seru. Topik-topik kita akan berbau tentang kemerdekaan, sama juga kita akan belajar tentang namanya seni menggambar, seni melukis. Jadi ada seni melukis yang akan diajarkan di bulan Agustus ini. Pokoknya seru, jangan ragu-ragu untuk datang. Nggak akan menyesal kayak Kamisel. Iya. Kamisel nggak menyesal untuk datang. Pasti nggak akan asik, adik-adiknya asik, menerima dengan baik. Jadi jangan pernah takut. Datang aja di kelas mengajar setiap hari Sabtu jam 13 sih. Jam 13 benar, jam 13 atau jam 1 siang. Di lantai 3 di Pasar Besar Hati Manado. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kamisel. Terima kasih. Sampai ketemu besok di kelas mengajar. Ketemu. See you kakak. See you.